alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam mulai dalam kondisi asing, kembali dalam keterasingan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba. Ketika ditanya apa itu ghuraba, kata Nabi SAW, yaitu soluhan nasu inda fasadihim, yaitu manusia yang baik ketika manusia itu mulai jahat. Ya, banyak yang rusak, banyak yang buruk, tapi ada di antara orang-orang tersebut masih baik. Makanya kata para ulama, antum ingat perkataan ini, kata mereka, laisal ajab liman halak kaifal halak, lakinnal ajab liman najah kaifan najah. Di zaman sekarang orang celaka, orang binasa, orang menyimpang itu wajar dan tidak perlu heran karena sarana-sarana penyimpangan itu banyak. Tetapi yang perlu diherankan ketika di zaman fitnah seperti ini banyak orang selamat dan kita harus bertanya bagaimana dia bisa selamat. Ya, di zaman fitnah seperti ini sedikit orang bisa selamat. Maka kita yang kalau diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti kebenaran, maka ikutilah, berdoalah untuk istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas sunnah. Karena kata Imam Ahmad, man mata alal islami was sunnah, mata alal khairi kullihi. Orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah meninggal di atas segala kebaikan di muka bumi. Maka kita belajar, duduk di majelis ilmu. Itu cara untuk kita bisa meninggal di atas sunnah. Terutama mohon maaf yang sudah mulai janggutnya putih-putih. Akeh sing janggutnya putih ke? Putih kabeh. Ada di semir ya. Ibu-ibu jenggotnya putih enggak? Bu? Jenggotnya putih? Enggak ada jenggotnya. Ya. Baik. Sekarang kita kembali ke kitabnya. Ya, kita kembali ke bukunya. Nah, perhatikan di bukunya halaman berapa di situ? Nah, 15. 16. Nomor yang keempat, nomor keempat itu dia bukan nama tapi sifatnya. Itu mulai sifat. Jadi 1, 2, 3 itu nama dari Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh penulis. Nah sekarang nomor 4 itu adalah sifat. Ya, itu adalah sifat. Ya. Perhatikan sifat yang disebutkan di situ. Ya, nomor 4 tapi sifat yang pertama. Di antara sifat Ahlus Sunnah itu adalah al-mu'tasimuna al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka-mereka yang al-mu'tasimun al-mutamassikun, itu dua kata yang sama, berpegang teguh. Ya, jadi dua kata yang sama. Di situ berpegang teguh ya. Apa? Berpegang teguh kan? Berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah. Wa makana alaihi as-sabiqun al-awwalun minal muhajiri dan ansar. Dan apa-apa yang dahulu para orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar berada di atasnya. Itu sifat yang pertama. Al-Quran dan sunnah. Ini harga mutlak. Tidak boleh kemudian kita memalingkan. Ya, tidak boleh kemudian kita mengambil sumber-sumber yang lain dari sumber kita beragama. Sumber kita beragama itu, kalau kita boleh sebutkan ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat qiyas. Dan yang kelima bahasa. Adapun qiyas hanya berlaku dalam masalah fikih. Paham ini? Tidak berlaku dalam akidah. Qiyas tidak berlaku dalam akidah. Makanya ketika ada orang mengkiaskan pelepah kurma dengan pelepah pisang, nggak cocok.
Paham ya? Tidak cocok. Kan ada yang mengkiaskan pelepah kurma dengan pelepah pisang. Karena ketika Nabi mendapati dua kuburan yang kemudian dibelah pelepah kurma, yang masih basah itu ditancapkan pada kedua kuburan itu, Nabi mengatakan semoga dengan sebelum keringnya pelepah ini, azab-azab mereka diringankan. Akhirnya kita mengkiaskan dada kurma pisang bolehlah. Akhirnya diletakkanlah pelepah pisang. Ini kias yang batil. Ya. Karena kias ini berlaku dalam akidah, sementara dalam akidah tidak berlaku kias. Tidak berlaku kias dalam akidah. Kias itu hanya berlaku dalam masalah fikih. Makanya terjadilah kias antara kurma dengan beras. Kenapa bisa kita ngeluarin beras sementara Nabi mengatakan tidak ada dalam lafaz itu. Nabi mengatakan so'an min sya'ar, so'an min tamar, so'an min ya busyar. Tidak ada beras di situ disebutkan. Ada gandum, ada kurma, ada tamar. Tidak ada beras. Tapi di situ ada satu poin yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tu'matan lil masakin. Itu sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dari situ poin itu kemudian kata para ulama. Itu menunjukkan makanan pokok. Berarti zakat itu diambil dari makanan pokok. Ya. Kenapa Nabi sebutkan gandum, sebutkan tamar? Karena makanan pokok mereka adalah gandum dan tamar. Tapi kalau di satu negeri makanan pokoknya adalah nasi, maka dikeluarkannya beras. Kalau makanan pokoknya adalah roti, maka dikeluarkan dalam bentuk gandum. Kalau makan pokoknya adalah jagung, ya udah maka dia keluarkan dalam bentuk jagung. Tapi yang kering ya. Nanti dikeluarkan satu sok 4 mud. Ya, 1 mud 2 tangan dewasa. Bukan anak kecil, 2 tangan dewasa. Coba antum nanti ukur sampai rumah itu. Jadi kalau cara ngambilnya begini kan. Kalau ngambil tuh begini dia. Ya, itu cara ngambil. Itu dipraktekkan oleh para ulama. Saya pernah melihat diantaranya kalau tidak salah saya Sulaiman. Waktu itu daurah beliau mempraktekkan cara mengambil. Ya. Dan juga para ulama yang ketika di Medina, saya lupa waktu itu. Saya siapa namanya, saya Abdul Latif kalau tidak salah, beliau mempraktekkan cara mengambil itu dengan cara ujung jarinya dimasukin, ya. Jadi bukan yang begini tapi begini. Ya. Jadi dimasukin, dipraktekkan seperti itu. Ya. Adapun bahasa itu dijadikan sebagai penguat terutama dalam usul fikih dan juga dalam masalah tafsir. Makanya usul fikih sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Para ulama mereka mengatakan bahwasanya orang yang belajar usul fikih dia harus paham bahasa Arab. Karena usul fikih tidak lepas dengan bahasa Arab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa disampaikan oleh Syekh Sulaiman di dalam kajiannya. Demikian pula juga oleh ulama-ulama yang berkaitan dengan orang-orang syariah. Banyak orang-orang syariah para ulama itu. Ya. Mereka sebutkan. Dan juga kalau tidak salah Ustadz Musyafa Ad-Darini. Beliau itu pernah dalam kajian beliau tentang matan al-waraqat. Matan waraqat itu kan matan tentang usul fikih. Beliau katakan bahwasanya orang yang belajar usul fikih dia harus memahami kaidah bahasa Arab karena sangat erat kaitannya dengan bahasa. Ya, tapi kalau antum mau baca-baca silahkan baca-baca, tidak ada masalah. Kan sekarang sudah ada buku usul fikih yang diterjemahkan. Punyanya Syekh Utsaimin itu ada usul fikih. Ya, al-usul min ilmil usul. Ya, namanya usul min ilmil usul itu ada dibaca-baca sebagai maklumat, nanti ditanyakan kepada gurunya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Karena pondasi yang kuat dalam kita berhujjah itu kalau kita punya usul fikih. Kalau kita paham usul fikih, pondasi kita kuat dalam berhujjah. Karena banyaknya penyimpangan itu terkadang sering dibenturkan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Ya. Makanya ketajaman seorang ahli ilmu diantaranya kalau dia paham usul fikih. Taib. Walihada qala fihim an-nabi sallallahu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang mereka ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya.
Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya? Kalau ditanya apa yang para sahabat berada di atasnya, Nabi dan para sahabat, itulah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah itu diidentik dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kembali kepada dalil yang utama. Kembali kepada penjelasan para ulama. Bagaimana para ulama melihat dan memandang dalil tersebut. Makanya kan dalil itu ada yang sharih, ada yang ghair sharih. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kalau muhkam orang paham. Tapi kalau mutasyabih, itulah dibutuhkan kepada penjelasan yang lebih jelas. Lebih dalam untuk memahami ayat tersebut. Ini sifat yang pertama. Poin keempat tapi sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Hum al-qudwatu as-salihatu alladzina yahduna ilal haq. Atau yuhduna ilal haqqi. Wabihi ya'maluna. Mereka adalah kudwa yang soleha. Panutan. Mereka itu panutan. Mereka para sahabat, para salaf itu adalah panutan yang telah Allah siapkan, yang Allah rekomendasikan. Bahkan sebelum mereka lahir ke dunia, mereka sudah direkomendasikan sama Allah Ta'ala. Allah sudah sebutkan tentang mereka di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Fatah. Pada ayat yang terakhir. Kata Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu. Ya, asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Itulah Muhammad utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Yang mana mereka keras kepada orang kafir. Saling bersekasih sayang kepada sesama muslim. Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka itu, mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, dan itu terlihat dari wajah-wajah mereka. Dan sifat tersebut Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil. Bayangkan, para sahabat itu sudah direkomendasikan sebelum lahir. Lah kita sopo yang rekomendasikan. Ya, dapat rekomendasi dari SKCK saja, walhamdulillah. Kita siapa yang rekomendasi? Ini para sahabat sudah direkomendasikan sama Allah Ta'ala sebelum mereka lahir. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti mereka. Dan ijma para ulama. Antum harus ingat ini. Ijma para ulama, pengikut terbaik dari pengikut seluruh para nabi adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, para sahabat. Ini ijma para ulama. Sepakat. Para sahabat itu manusia terbaik. Ya. Setelah para nabi dan rasul. Mereka yang terbaik. Kalau kita mau ngomong individu-individu. Ada Abu Bakar manusia terbaik. Setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar manusia yang terbaik. Maka apa alasan kita untuk tidak kita mengikuti para sahabat? Apa alasan kita untuk kita tidak mengikuti cara mereka beragama? Apa alasan kita? Apakah kemudian kita ingin mengatakan bahwasanya para sahabat tidak paham seperti pahamnya imam-imam mereka? Para sahabat orang yang paling paham agama. Makanya coba lihat. Di antara bagaimana kedalaman ilmunya para sahabat. Ketika Nabi menyebutkan tentang Allah turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Para sahabat tidak bertanya. Bagaimana cara turunnya? Kenapa demikian? Karena hal tersebut adalah sesuatu yang gaib. Karena Nabi tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang Nabi diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nggak mungkin. Kalau memang Nabi SAW diajarkan, maka pasti Nabi SAW itu akan mengajarkan hal tersebut kepada para sahabat. Nggak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti akan diajarkan. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, ma yubaiduka anin nar wa yuqarribuka minal jannah illa qad bujina lakum. Apa yang menjadikan kalian dekat kepada surga, kemudian jauh dari api neraka, semua telah dijelaskan. Sampai burung yang mengepakkan sayapnya saja, melainkan Nabi telah menjelaskan ilmunya kepada kalian. Tidak ada yang disembunyikan.
Itulah kenapa para sahabat. Karena para sahabat mereka mewarisi semua ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka qudwah. Tidak hanya sampai di situ, mereka menunjuki orang kepada kebenaran dan mereka pun beramal dengan hal tersebut. Mereka mengamalkan ilmu. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, inna min sa'adatil hadath. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang pemuda. Ya, pemuda diartikan situ ya. Betul. Ya. Hadas saja. Pemuda, enggak ada. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang pemuda wal a'jami dan orang-orang a'jami. Ya. An yuwaffiqahumallahu li alimin min ahli sunnah. Ketika keduanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mereka itu bisa menjadi orang alim dari kalangan ahlus sunnah. Ini diantara ya, taufik yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang pemuda. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba. Perhatikan di sini, hamba-hamba. Yuhyi bihimul bilad, yang mana dengan hamba tersebut ya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan satu negeri. Wahum ashabus sunnah, mereka adalah pengikut sunnah. Wa man kana yakilu ma yadkhulu jawfahu min hillihi kana min hisbillahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia berakal ya kemudian dia apa yang diterjemahkan di situ? Dan tidaklah apa yang masuk ke dalam perutnya gimana? Ya, dari perkara yang halal melainkan itu merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Fudail bin Iyad mengatakan sesungguhnya Allah memiliki hamba yang menghidupkan sunnah. Nah, kata para ulama, siapa mereka yang menghidupkan sunnah? Bukan hanya ustadz, bukan hanya dai, tapi antum yang mengikuti sunnah, antum pun masuk dalam kategori orang-orang yang menghidupkan sunnah ataupun yang menghidupkan satu negeri. Ya, bersyukurlah kita dapat hidayah jemaah. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah ini supaya kita benar-benar bisa menghidupkan negeri ini dengan sunnah. Jadi target kita adalah membumikan sunnah di negara tercinta ini, kan gitu. Ya. Kita jadikan Islam sunnah, betul. Ya. Islam sunni, bukan Islam itu ya. Ya, Islam sunnah. Taib. Itu sifat yang kedua, poin yang kelima. Sifat yang ketiga, poin yang keenam. Ahlus sunnah khiyarun nas. Ahlus sunnah ini orang pilihan. Nah, antum ini orang pilihan, jemaah. Ya. Antum ini orang-orang pilihan, dipilih sama Allah Ta'ala. Tidak semua orang dipilih untuk mengikuti sunnah. Bahkan ada di antara mereka yang sudah dahulu belajar kepada ulama tapi menyimpang. Contoh Wasil bin Atha. Dia menyimpang dari gurunya. Padahal dia adalah murid terbaik dari Hasan al-Basri. Lah kalau murid Hasan al-Basri saja bisa menyimpang, apalagi muridnya Ustadz Gema gitu kan. Lebih bisa menyimpang. Hati-hati kameramen lagi. Ya, hati-hati. Meskipun antum ikut anak kemana-mana. Hati bisa menyimpang. Siapa yang jamin kita bisa? Apalagi di zaman sekarang. Ya, fitnah tersebar di mana-mana. Orang abu-abu sekarang ini. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah benar-benar kita boleh berilmu, belajar kepada dia atau tidak. Subhanallah. Ya. Ini yang mulai hilang dalam diri seorang penuntut ilmu. Tidak selektif di dalam mencari guru. Hati-hati. Tidak selektif dalam mencari guru. Selektiflah dalam mencari guru.
Karena sebagaimana nasihat dari Muhammad ibn Sirin, beliau pernah mengatakan, inna hadal ilm din. Sesungguhnya agama itu sendiri, ilmu itu adalah agama itu sendiri. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu. Lihat dari mana kalian mengambil ilmu. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan. Yanhauna 'anil bid'ah wa ahliha. Mereka melarang kebid'ahan dan menjauhi para pelaku bid'ah. Hati-hati. Para pelaku loh ya. Bukan yang ikut-ikut. Tolong diingat ini. Kapan orang itu dikatakan ahlul bid'ah? Itu harus paham. Ya. Makanya coba antum nanti baca ya bukunya Syekh Abdul Salam itu loh. Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi. Nanti antum akan dapati di situ pembahasan tentang orang itu dikatakan sebagai ahlul bidah ada di situ. Dan kapan orang itu dikafirkan ada di situ semua. Ya, antum baca aja buku Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi sejati. Ya, kalau antum pusing-pusing baca sendiri, tinggal antum buka YouTube saya, antum lihat videonya. Ini cara mensubscribe gitu ya. Yang belum, ibu-ibu, yang belum subscribe, ayo subscribe. Ya. Sudah, Bu? Mana ibu-ibu? Oh, ikut daurah ibu-ibunya kayaknya. Oh, enggak. Ada. Oh, ibu-ibu. Insyaallah ibu-ibu nih kajian mulai subuh ya. Kok kayak bau makanan nih ya? Hah? Oh, belum. Tak kira ada bunyi teng 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 teng. Ada bunyi teng 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 itu kan. Kita kajian dia tutup aja. Saya tergoda dengan kopinya ini. Oh, jangan. Tumblernya berbahaya. Berbahaya, lagi viral tumblernya. Jangan. Nanti kita diviralkan nanti. Tumbler Wahabi. Iki kamera Wahabi iki. Iki mic Wahabi gitu. Sekarang enak suaranya ya. Masya Allah, tuan rumah ya. Luar biasa. Tapi kalau saya pribadi tuh suka mic yang gini tuh loh. Hah? Ya yang tiang kecil itu loh, tiang kecil itu. Hah? Gak suka nah. Gak suka karena kadang agak sedikit anu di sini gitu. Saya suka yang gitu loh, yang kayak mic Jumatan itu. Yang kecil tapi cabai rawit gitu ya. Ya, saya tidak sebut merek ya. Ya pokoknya yang mereknya yang depannya S boleh. Ya, depannya S itu boleh. Terus apalagi kalau yang depannya B itu boleh tuh. B. Antum pernah ke Masjid Al-Mu'minun Malang kan? Itu mic-nya enak. Karena dia pakai B. 4 huruf. Saya tanya berapa anunya kemarin dianggarkan. Itu dianggarkan sekitar hampir 100 jutaan. Iya, dia pakai B. Ininya. Salonnya. Sonnya. Pokoknya dia tuning soundnya tuh pakai B itu. 4. Bose ya sudah sebut aja. Bose, pakai Bose. Iya. Jadi dia pakai Bose jadi enak. Suaranya enak. Nah, itu menurut saya mic yang di masjid belum ada. Surabaya saya belum dapati mic itu. Iya. Itu dia pakai Bose. Enak suaranya. Ya. Jadi untuk memasang ini kan depan tok dia dipasang sama pokoknya dicuning pakai Bose itu hampir 100-an juta. Enak suaranya. Tapi kita lanjutkan. Mereka melarang dari alul bidah. Dari kebid'ahan dan alul bid'ahnya. Jadi
kebid'ahan itu juga dijelaskan. Nah, makanya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah itu di bab yang ke-34 beliau katakan terkadang nih kemudaratan yang ditimbulkan alul bidah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa demikian? Orang kafir itu terlihat dari luar. Dia dari luar kita, jadi dia terlihat keburukannya, dia kepingin ini. Tapi kalau alul bidah dia dari dalam. Antara penyakit yang di luar dengan penyakit di dalam itu lebih mudah dideteksi dari luar. Ada orang terkena koreng, kita tahu terkena koreng jemaah. Ada orang kena koreng, ada orang mungkin kena luka bakar, kita tahu. Tapi coba kalau orang tidak sadar dirinya terkena tumor. Kayak kemarin kawan masih muda di bawah saya, berapa usianya itu. Dia berapa kali sakit perut. Dia pergi ke kantor, sakit perut di kantor. Akhirnya daripada sakit perutnya ini semakin, dia pergi ke dokter, dia ronsen usus buntu. Dikira sakit perut biasa, akhirnya malam itu langsung operasi. Nah, kita kalau sakit di luar itu kita bisa tahu, oh ya ini kutu air, panu, kadas kurap, ya, apalagi. Tapi kalau sudah sakit dalam, orang tidak aware dengan penyakitnya, itu yang bisa menjadi parah. Sama dengan alul bidah. Alul bidah itu dari dalam masalahnya. Dia berpakaian seperti pakaian Islam, berpakaian seperti kaum muslimin, tetapi perilakunya seperti orang-orang yang dia kelihatannya mengembangkan agama, tapi tidak, dia sebenarnya merusak agama. Makanya kenapa orang munafik itu berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena munafik itu dia tampakkan Islamannya, tetapi pada hakikatnya dia sedang menghancurkan agama ini secara pelan-pelan. Nah, sekarang banyak orang-orang seperti itu. Ya, apalagi sekarang mau mendekati tanggal 25 Desember ini. Di mana-mana didengungkan toleransi. Maka saya katakan, ya, mumpung belum masuk Desember, saya katakan nih kepada Anda yang suka berteriak Islam harus toleransi. Dari zaman bebek lahir, ya, itu bebek berenang, itu bebek lah itu kalau lahir itu sudah bisa renang, jadi nggak perlu diajarin renang dia. Sama kayak Islam itu nggak perlu diajarin toleransi. Kalau mengatakan Islam bukan agama yang toleransi, berarti Anda tidak pernah baca Piagam Madinah. Suruh baca Piagam Madinah. Wathiqatul Madinah. Bagaimana Nabi meletakkan dasar-dasar toleransi di dalam Piagam Madinah. Karena Nabi mendapati kota Madinah ada Yahudi, ada Muslim, ada orang-orang jahiliyah. Bagaimana kemudian mereka ya dikumpulkan untuk menjadi satu bangsa yang rukun. Itu Nabi kerjakan itu. Orang ngomong Islam tidak toleransi. Ya. Buktinya kalau pas tanggal 25 dia tidak mau pakai ya topinya Sinterklas. Kita pas Idul Fitri nggak pernah kita suruh dia pakai mukena. Sekarang kalau mau toleransi, ya, dia bilang selamat hari raya Natal. Ya udah kamu coba ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu bentuk toleransi itu. Ya. Suruh dia dulu, baru setelah itu kita. Ya, kalau sudah dia ucapkan kita tidak usah ngomong, kita bilang alhamdulillah sudah masuk Islam, gitu kan. Ya. Tak mau dia. Nah, Natal bersama ya, kan aneh. Ya. Sama kayak kemarin ada berita, ada satu tulisan itu lucu. Ini tidak tahu cara memandangnya seperti apa. Dia bilang pernikahan yang tidak terdaftar di KUA sah tapi haram. Itu gimana modelnya? Sah tapi haram. Sah tapi haram. Itu gimana cara menggabungkan kedua sah tapi haram itu? Namanya sesuatu yang haram kan tidak boleh. Ya. Berbeda antara sah tapi berdosa itu beda hal. Ini sah tapi haram. Haram itu antum tidak boleh lakukan. Sama seperti orang begini. Agama itu ya ada istilahnya sah tapi tidak diterima alias tertolak. Seperti orang yang datang ke dukun. Dia datang ke dukun saja itu sudah 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Tapi ketika dia sholat dia sah. Sholatnya tidak diterima tapi. Ini sah tapi haram ini masih bingung kita. Gimana cara pendekatannya? Ini yang perlu cari pendekatannya. Saya juga belum paham. Sah tapi haram itu. Ya. Ini dua hal yang perlu diluruskan. Gitu. Kita kembali ke sini.
Qila li Abi Bakar ibn Iyash. Ya, dikatakan kepada Abu Bakar. Ada yang mengatakan Iyash, ada yang mengatakan Ayyash. Ibn Ayyash, Ibn Iyas kalau di buku diterjemahkan Ayyash, ya. Manis sunni. Siapa ahlus sunnah itu? Siapa ahlus sunnah? Qal, maka beliau mengatakan alladzi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab ila syai'in minha. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang apabila ya hawa nafsu disebutkan, dia tidak fanatik kepada satupun di antaranya. Memang nggak boleh kita tinggalkan yang namanya kebid'ahan itu. Dan ta'assub itu nggak boleh, ikhwan. Ta'assub nggak boleh. Ini ta'assub membawa kita kepada tidak bisa insaf. Insaf itu tidak bisa berlaku objektif. Makanya kenapa Nabi SAW melarang yang namanya ta'assub. Para a'imah itu melarang ta'assub. Cuma kelompok mereka, orang pengikut-pengikutnya saja yang ta'assub. Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka melarang murid-muridnya ta'assub. Tapi mereka yang belakangan-belakangan ini yang berintisab kepada madhab-madhab ini yang ngeri-ngeri ucapannya. Antum kalau dengar ucapan-ucapan pengikut-pengikut yang tulen itu, mereka katakan akan lahir seorang dajjal yang bernama Muhammad ibn Idris. Ya, Syafi'i. Syafi'i dikatakan dajjal. Saking fanatiknya. Subhanallah. Maka kita tidak boleh fanatik. Ya. Jadilah kita seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya 1000. 1000. Dan juga ada satu syekh di Saudi masih hidup. Antum tulis namanya Syekh Soleh As-Suhaimi. Ada yang mengatakan Al-Asimi, Syekh Soleh Al-Asimi. Ada yang mengatakan Al-Usaimi. Antum tulis saja. Beliau itu punya guru, punya syekh hampir 1000. Dan beliau sebutkan dalam kajian-kajian beliau. Ana indi syekh alful masyayikh. Ana punya guru itu hampir 1000. Karena beliau belajar pada banyak guru. Ya. Beliau itu Masya Allah. Luar biasa. Meskipun belum doktor. Beliau belum doktor. Tapi muridnya doktor. Muridnya doktor. Jadi kalau beliau itu pernah, pokoknya beliau tuh punya, nggak tahu sekarang itu kayak diberhentikan ya. Akhirnya beliau jarang sekarang ke Medina. Kebanyakan beliau sekarang di Riyadh. Jadi beliau itu kalau sudah musim dingin, musim panas atau musim dingin. Seperti Desember Januari itu. Beliau akan mengadakan satu daurah 5 hari di Masjid Nabawi dari ba'da subuh sampai isya. Sendiri tok ngomong. Jadi bukan bukan beliau yang capek, kita yang capek. Kita capek. Namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau dulu itu daurah mulai dari jenggot beliau putih sampai jenggot beliau hitam sampai putih daurah itu. Ya. Dan coba antum tanya para ustadz-ustadz yang umroh pas waktu liburan itu, biasanya mereka ikut. Ada yang ikut. Dan itu kalau kita sudah duduk jemaah, kita berpada subuh segar. Mulai masuk syuruk ini sudah begini mata-mata. Masuk syuruk. Dekat syuruk. Nanti istirahat sebentar. Habis duha lanjut sampai duhur. Pada duhur ya sampai asar. Buat 5 hari. Beliau lakukan. Ya, ilmunya itu. Yesus. Ini ilmu beliau itu sulit untuk dikejar sepertinya. Bahkan lebih sulit daripada perempatan Gedangan. Karena setahu saya perempatan Gedangan yang paling sulit sekarang ini. Ya. Ada perempatan yang lain lebih sulit ya. Perempatan apa ini? Duh. Sudah tahu apa itu loh? Kok lupa? Wis apik saiki. Bukan Tenggumung wis apik saiki. Wis lebar soalnya. Perempatan Texas. Gak gaduh-gaduh itu. Girian itu. Apalagi pegirian itu. Gila. Perempatan Sekarang PDW itu. Mau putar balik bebas.
Taib. Wa dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah anna ahlus sunnah. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ahlus sunnah hum khiyarul ummah. Mereka ini adalah umat pilihan. Wa wasatuha, umat pertengahan. Tuh, umat pertengahan kita aja. Tidak yang menggampangkan, tidak yang berlebih-lebihan. Karena ada yang berlebih-lebihan. Kita tidak menggampangkan ziarah kubur, kita tidak berlebih-lebihan dengan kuburan. Kita tetapkan seperti pada porsinya. Kubur kita boleh ziarahi. Tujuannya untuk ingat mati. Bukan yang kemudian, oh enggak boleh ziarah kubur. Siapa bilang enggak boleh ziarah kubur? Kalaupun ziarah kubur, jangan pula kemudian kuburnya dielus-elus gitu kan, dicium-cium, diajak ngobrol kuburannya. Antum ini ini benda mati untuk ngajak ngobrol, gimana cerita? Enggak benar. Kan lucu. Alladzi 'alas siratil mustaqim. Mereka berada di atas jalan yang lurus. Thariqul haqqi wal i'tidal, yaitu jalan kebenaran wal i'tidal. I'tidal itu sama dengan mustaqim. Nah, mustaqim itu antum cocok sebut itu i'tidal. Kalau hanif nggak cocok dibilang mustaqim. Banyak orang bilang hanif. Hanif itu lurus, nggak tepat. Karena hanif itu secara makna adalah kecondongan kepada kebenaran. Itu namanya hanif. Tapi kalau mustaqim itu lurus. Nah, yang cocok antum katakan mustaqim itu i'tidal. Mu'tadil, orang yang mu'tadil, orang yang lurus. Sebagaimana ketika antum bangkit dari ruku namanya apa? Tidal. Itu yang pas. Baru cocok. Banyak orang apa arti hanif? Mustaqim. Nggak pas. Secara bahasa nggak cocok. Disalahkan antum sama orang Arab. Ya. Ini bukan bahasa kita masalahnya. Ini bukan bahasa kita. Sama kayak kita bilang gini. Bahasa Arab. Kalimat itu apa sih? Kalau diterjemahkan kalau dalam bahasa kita kalimat. Kalimat. Kata. Dalam bahasa Arab itu kata. Itu kalau di bahasa Arab kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya jumlah. Jumlah sama dengan. Itu. Nah, kita harus paham bahasa orang itu dengan cara pendekatan mereka. Bukan dengan bahasa kita. Kita tidak bisa masuk. Kadang bahasa kita tuh tidak bisa mengcover. Contoh. Kita mau bilang kurma muda, kurma mentah. Semua kurma toh? Ya, semua kurma. Dalam bahasa Arab beda. Kurma yang masih mentah, kurma yang matang, kurma yang sudah menghitam. Itu beda-beda. Ya, beda-beda. Adapun sukari, ajwa itu jenisnya. Tapi proses perubahan dari yang warna hijau ke kuning, dari kuning ke mulai agak memerah, kemudian ke hitam-hitam. Itu ada nama-namanya sendiri. Kalau hijau namanya busher, kalau yang kuning namanya rutop, kalau yang mulai memerah, kemudian menjadi hitam, itu namanya tamer. Ya, tamer. Itulah yang sering disebut oleh Nabi SAW. Ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan setengah kurma kering. Bukan kurma basah. Kurma kering. Kenapa kurma kering? Karena terkadang kurma kering orang tidak peduli. Kalau kurma basah memang agak mahal. Kurma kering rata-rata jarang orang makan. Biasanya kalau sudah kurma kering dikasih kepada onta. Makanya suka makan kurma kering-kering yang sudah kering banget itu berarti antum mirip. Ini didol sih. Ulah. Laku. Taib. Ya. Ibu-ibu suka makan tamar. Jadi mereka itu adalah berada di atas jalan yang lurus. Taib, saya tambah satu poin. Yang ketujuh, ahlus sunnah hum al-ghuraba idza fasadan nas. Ahlus sunnah itu adalah orang yang asing ketika orang banyak sudah penuh dengan kerusakan. Taib. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah beliau berkata Rasul bersabda, bada al-islamu ghariban,
Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang asing. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, indal Imam Ahmad rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Kila, dikatakan kepada beliau, wa manil ghuraba, siapakah orang yang asing itu? Qala an-nuzza minal qabail. Ghuraba itu adalah an-nuzza minal qabail, ya, yaitu sekelompok orang dari kabilah. Maka kemudian dikatakan wa fi riwayatin indal Ahmad, dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, fakila, dikatakan kepada beliau, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang asing itu wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau mengatakan, unasun salihun fi unasin su, katsirun man ya'sihim aktsaru mimman yuti'ahum. Ya, yaitu orang-orang yang saleh yang hidup di lingkungan orang yang fasik yang banyak, di mana orang yang membantah mereka lebih banyak daripada yang taat kepada mereka. Artinya orang yang baik itu tidak banyak, mengikuti sunnah tidak banyak. Makanya ahlus sunnah tidak pernah menang dari sisi jumlah. Ahlus sunnah itu tidak pernah menang dari sisi jumlah. Selalu sedikit. Selalu sedikit. Giliran jumlahnya banyak, tapi tidak berkualitas. Lihat kata Nabi dalam hadis Tsauban ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana kondisi akhir zaman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam hadisnya, walakinnakum gusa kagusa isail. Pada hari itu kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di lautan. Tidak ada manfaatnya. Banyak tapi tidak berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Di mana-mana nasi goreng yang mahal itu sedikit. Yang mahal dan enak itu berkualitas sedikit. Tapi coba kalau sudah porsi banyak. Ya, sudah banyak murah lagi kan. Iki Surabaya banget iki. Ya. Golek sing murah akeh gitu kan. Ya, murah akeh. Enak. Jodoh. Kita dulu kalau mahasiswa, pas dulu mahasiswa itu, saya masih ingat waktu mahasiswa. Jadi teman-teman kalau pas waktu akhir pekan, biasanya kumpul-kumpul. Jadi kalau beli terang bulan, cari terang bulan yang kalau bisa dibeli murah tapi banyak gitu kan. Belilah terang bulan yang kan biasa di pinggir-pinggir jalan kan ada harganya 15.000 tapi dapat banyak. Tapi ya rasanya ya sudah gitu kan. Cuma pada saat itu karena kita belum makan yang enak, jadi kita anggap itu enak. Antum setelah makan yang enak, makan yang biasa, jadi tidak enak. Betul tidak kan? Kan begitu. Jadi karena kita sudah terbiasa makan yang itu, belum makan yang enak, kita anggap, oh enak ini. Enak tuh. Akhirnya ketemu terang bulan ada yang pakai butter, lu enak ternyata. Giliran beli lagi terang bulan untuk nostalgia, kok gini rasanya? Kok gini rasanya? Nah itu. Ya. Berkualitas itu penting. Dan kita berkualitas dengan ilmu. Makanya kalau ada yang bertanya sekarang nih, apa tindakan konkret Salafi untuk menjadikan negara Indonesia ini aman? Gampang kita jawab, ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu, dia tahu hak pemimpin seperti apa, kewajiban dia kepada penguasa seperti apa. Dia paham. Karena begitulah dia akan mempraktekkan ilmunya. Sekarang mereka coba lihat, yang katanya, oh enggak, konkret itu dengan aksi. Nih saya mau tanya sama antum, negara mana yang ada kemudian demonstrasi kemudian aman sampai hari ini? Coba tanya, negara mana yang sampai hari ini dia tuh ada demo aman, ya tentram? Nggak ada. Semua negara kalau sudah ada demonya, kacau negara itu. Terlalu banyak negara-negara Timur Tengah yang kita bisa jadikan pelajaran. Mulai dari Libya, Mesir, ya bagaimana kemudian Irak, bagaimana kemudian ya Sudan segala macam. Ya, bagaimana kemudian Palestina, banyak, terlalu banyak ya. Dari situ masa kita belajar gitu loh.
Kita belajar tentang bagaimana mereka, subhanallah. Ya. Maka ahli sunnah adalah orang-orang yang asing di tengah sekumpulan kalangan ahli bidah, pengekor hawa nafsu, dan mereka adalah golongan orang-orang yang sesat. Oleh karenanya jamaah, jadilah kita al-ghuraba. Tapi kita berhenti sampai poin yang ketujuh. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Iki wis ono bau nih. Wis dingin nih.